BDP jumlah 3 siap bukan? Siap menerima materi. Sebelum mengawali kegiatan, sebelumnya kita berdoa mulai. Selesai. Beri salam. Kesempatan hari ini aku akan sharing tentang kelola emosi. Siap Bu ya. Bagaimana kalian mengelola emosi? Emosi itu apa sih? Emosi itu perasaan, betul. Jadi emosi itu bukan marah, tapi adalah ungkapan perasaan. Jenisnya ada banyak ya. Nggak hanya marah. Marah itu hanya salah satu dari emosi. Itu sebenarnya. Sekarang Ibu punya kertas putih, ya. Sekarang Ibu akan membagikan ke kalian. Kalian semuanya akan menerima satu persatu kertas putih. Jangan dimain ya. Cukup dilihat dulu aja. Semuanya sudah pegang satu? Sekarang HP-nya simpan di laci ya. HP-nya simpan di laci. Nah, dalam kegiatan ini kita akan melalui 4 tahap ya. Namanya tahap Aktivitas pertama, yang pertama aktivitas, yang kedua refleksi, konsep, dan aplikasi. Untuk tahap pertama ini kalian sudah memegang kertas ya. Kalau di sini ini sebenarnya buat guru ya. Silakan kalian buka kertasnya, nggak usah pegang pulpen ya. Nah, Ibu akan bercerita, terus kemudian biasa aja mungkin ini aja ya. Dalam sebuah cerita ini akan melibatkan emosi kalian, ya, perasaan kalian. Ketika kalian merasa ada emosi dalam diri kalian, entah itu marah, sedih, kesel, jengkel, tenang, dan lain sebagainya, silahkan kalian
guru. Ya. Tugas bahasa Inggris dalam bentuk presentasi individu. Ya. Dan harus dikumpulkan hari Senin pagi jam pertama. Tugas kalian sudah dipersiapkan dalam presentasi dan harus di print out ya dalam bentuk kertas. Oh ya, tugasnya. Yang pertama nah, terus ya. Siap ya, dari itu ya. Baca perasaan kalian. Nah, tugas harus dikumpulkan di hari Senin jam pertama. Kalian sudah mempersiapkan tugas itu dengan sebaik-baiknya di hari Sabtu. Sabtu sore kalian sudah mengprint tugasnya dalam bentuk paper, ya. Sudah dijilid, sudah dirapikan dan sudah ditaruh di atas meja belajar di hari Sabtu sore. Kemudian di hari Senin paginya kalian berangkat ke sekolah dengan mengendarai motor. Dalam perjalanan 5 menit kemudian kalian baru ingat ternyata tugas paper bahasa Inggris itu ketinggalan di rumah. Padahal di jam pertama kalian harus mengumpulkan dengan kondisi guru bahasa Inggris yang kalian kenali saat itu seperti apa. Ya. Kemudian di perjalanan ternyata bensin motor kalian habis. Sedangkan upacara sudah mau dimulai 5 menit yang akan datang. Penjual bensin cukup jauh, butuh 100 meter lagi untuk berjalan. Kalian harus beli bensin dan kalian berjalan jauh 100 km, 100 meter. Membutuhkan waktu cukup lama ya. Kemudian setelah membeli bensin, kalian datang ke sekolah. Ternyata upacaranya sudah dimulai. Dan kalian terlambat. Gerbang depan sudah ditutup. Kalian tidak diperkenankan masuk. Setelah upacaranya selesai, kalian baru diperbolehkan masuk. Nah, kemudian jam pertama sudah dimulai. Karena kalian terlambat upacara, otomatis kalian mendapatkan sanksi. Setelah mendapatkan sanksi, kalian baru masuk ke kelas. Setibanya di kelas, ternyata guru bahasa Inggrisnya sudah ada di dalam kelas. Ya. Kalian masuk pintu kelas, tok, assalamualaikum. Mister, mohon maaf, saya baru masuk kelas dan saya izin datang terlambat. Nanti ditanya, kenapa kamu terlambat? Kamu sudah berusaha menjelaskan, tetapi tidak diperkenankan untuk masuk kelas. Dan diminta untuk menunggu di luar kelas hingga jam pelajaran bahasa Inggris selesai. Sudah, ya. Nunggu di luar sampai jam bahasa Inggris selesai. Ketika bahasa Inggris selesai jamnya, kalian menghadap ke gurunya menjelaskan. Bahasa Inggris selesai jamnya, kalian menghadap ke gurunya menjelaskan ke gurunya alasan kenapa kalian terlambat dan kalian izin untuk tidak membawa tugas. Ternyata alasan kalian diterima sama guru bahasa Inggris. Gimana rasanya? Plong. Oke ya. Coba lihat kertasnya masing-masing. Sama-sama. Menjadi apa aja? Tahu. Kertasnya menjadi apa aja? Jadi pelaku.
Kalau saya termasuk emosi itu? Yang mengenali emosi itu diri kalian sendiri. Bukan orang lain. Kan malas itu masuk emosi. Masuk. Malas itu masuk. Kita akan belajar tentang sosial emosi. Ini pembelajaran sosial emosional ada tentang menyadari diri, mengelola diri, mengambil keputusan bertanggung jawab, terampil berrelasi dan peduli sosial. Nah, untuk menyadari diri atau self awareness, kelihatan nggak? Tidak bacakan ya. Untuk self awareness ini kemampuan untuk memahami emosi, pemikiran dan nilai-nilai yang mempengaruhi perilaku dalam berbagai situasi. Itu kalau self awareness, menyadari diri. Contohnya, saya bisa mengenali emosi saya seperti senang, sedih, takut, malu, khawatir dan lain-lainnya. Itu menyadari diri atau disebut sebagai self awareness. Ya, menyadari diri. Sadar bahwasanya aku tahu emosi aku itu apa. Sedih kayak kan udah disampaikan ya dalam sebuah cerita tadi bahwasanya aku marah, aku kesel, aku malas, nah seperti itu. Terus berikutnya ada tentang self management, mengelola diri. Kemampuan untuk mengatur emosi, pemikiran dan perilaku secara efektif pada situasi yang berbeda. Saya tahu caranya untuk menenangkan diri saya saat marah, takut, khawatir dan lain-lain. Nah, kalau menyadari diri itu baru merasakan bentuk perasaan atau bentuk emosi. Tapi kalau udah self management itu udah tahu bagaimana kita bersikap. Ketika aku khawatir, aku harus bagaimana? Ketika aku kesel, aku harus bagaimana? Ya, ketika aku malas, apa yang harus aku lakukan? Ambil, tadi kamu jawabnya malas kan? Nah, kalau udah punya manajemen diri yang baik, berarti ketika aku malas, aku tahu apa yang harus aku lakukan. Gitu ya. Nah, berikutnya itu adalah mengambil keputusan bertanggung jawab, membuat pilihan yang tepat dan konstruktif pada sebuah perilaku. Saya memahami keputusan yang saya ambil dapat berdampak pada diri dan orang lain. Nah, poin ketiga itu ciri manusia dewasa. Ya. Kalau manusia dewasa itu siap bertanggung jawab kepada apa yang sudah diperbuat. Ketika kalian sudah masuk sekolah, nggak ada kabar, alfa dan lain sebagainya, maka sebagai manusia yang bertanggung jawab atau pribadi yang mengambil keputusan bertanggung jawab, kalian mengambil keputusan bahwasanya hari ini nggak masuk, nggak ngasih kabar ke guru, nggak sakit, nggak ada alasan apapun, maka sebagai individu yang baik kalian harus mampu bertanggung jawab dengan keputusan yang sudah diambil. Kalau aku alfa, berarti aku harus siap nanti apakah aku nilainya kelas, apakah aku nilainya jelek, apakah aku nanti diskors, atau apakah aku nanti disuruh pindah ke sekolah yang lainnya. Nah, seperti itu salah satu ciri untuk manusia dewasa yang memiliki tanggung jawab dalam hal emosi. Karena apa? Emosi itu nanti kaitannya dengan perilaku ya. Kalau misalkan kalian tadi ya dalam kondisi yang udah tugasnya begini, untuk manusia dewasa yang memiliki tanggung jawab dalam hal emosi. Karena apa? Emosi itu nanti kaitannya dengan perilaku ya. Kalau misalkan kalian tadi ya dalam kondisi yang udah tugasnya ketinggalan, bensinnya habis, kalau tidak bisa mengelola emosi sendiri, itu bisa jadi kalian mabal. Nah, nggak masuk sekolah. Ya. Kalau kamu aja rasa takut nih. udah malas, tugas nggak mau kulit, udah keluar, pacaran, nah, anggaplah gitu ya kayak
kemudian pribadi sehat, pribadi peduli sosial, kemampuan menjalin dan mempertahankan hubungan relasi yang sehat dan efektif dengan individu dari latar belakang yang berbeda. Saya peduli dan bisa belajar dan selaras dengan norma sopan santun yang berlaku. Ingat ya, sopan santun itu tidak hanya kepada orang yang dewasa atau orang yang lebih tua, tapi juga teman sendiri atau teman sebaya. Tetap itu harus ada sopan santun. Nah, berikutnya ya. Nih, self awareness mengenali peta emosi. Hal ini menggunakan bahasa Inggris. Saya berjumpa dengan checking feeling. Masih ingat nggak? Nah, checking feeling ini bagian dari pembelajaran mengenali emosi atau kelola emosi. Nah, bagi kalian ketika tadi, makanya nah, ketika tadi ibu di awal dengan proyek kertas itu, dengan cerita yang ada, dan kalian bisa meluapkan emosi, artinya kalian sudah terbiasa dengan ini. Ya, udah coba dilihat ya. Nih, ya. Check-in feeling itu ada 4 zona. Zona hijau, zona biru, zona kuning, dan merah. Saya minta ini ketika kalian masuk kelas. Ketika masuk kelas, kalian coba untuk mengecek diri kalian sendiri. Kondisi kalian sedang apa? Kalau dicontoh yang di awal tadi, ketika kalian masuk kelas, kira-kira zona kalian ada di zona mana? Biru. Merah, Bu. Ketika di cerita yang di awal, Kuning, Bu. merah. Ada yang kuning,
bantuan pertolongan pertama yang harus dilakukan itu adalah dengan mengepalkan tangan. Fungsinya apa? Fungsinya ini. Pada mode ini kita berpikir tenang, logis, penuh pertimbangan. Jika power kehilangan kendali, power itu otak. Jika otak kita kehilangan kendali dan perasaan kita kehilangan kendali, maka yang harus kita lakukan adalah dengan mengepalkan tangan. Kalau ingin emosi marah kita itu tidak terlampiaskan ke orang lain, cukup dengan mengepalkan tangan. Ini secara psikologis sudah membantu kita, bukan mengepalkan tangan untuk memukul, tapi untuk mengelola emosi yang ada dalam diri kita, khususnya ketika kita merasakan di zona merah, ya. Kita kepalkan tangan dua-duanya. Itu fungsinya untuk menenangkan diri, dan mengelola diri kita sendiri. Nah, terus kemudian dulu men, ini ya, kayak gini, jempol. Nah, kalau hanya jempol yang kita gitu, artinya masih ada 4 jari yang terbuka. Dan ini masih ada kesempatan bahwa kita bisa meluapkan emosi dengan cara yang salah. Ya, yang membentak, cara yang salah meluapkan emosi itu membentak orang lain, memukul orang lain, kemudian berantem, ya. Kemudian, nah seperti ini ya, name it, tempt it. Mari saya kenali otak kita, karena dengan mengenali otak kita bisa jadi pengendali. Feel, maka bunglon mengambil alih kendali. Perasaan akan mengambil alih kendali jika bunglon hilang kendali, maka bunglon ini, ya, itu membawa emosi marah yang tidak bisa diluapkan dengan benar. Contohnya adalah dengan mengamuk, mengejek, berantem dengan orang lain. Nah, kemudian yang ketiga seperti ini. Kalau tangan terbuka itu berarti kita meluapkan emosi kita dengan cara yang salah, ya. Bisa dengan memukul orang, bisa kalau kita tersinggung langsung